Halo semuanya, saya Dani Chandra. Dalam video kali ini, saya akan belajar tentang NumPy. Semoga di video saya ini, saya juga dapat berbagi dengan teman-teman tentang yang apa saya pelajari tentang NumPy. Baik, sebelumnya apa sih NumPy? NumPy sebenarnya adalah library dari Python yang bersifat open source yang berfokus pada scientific computing. Nah, kemudian NumPy ini biasa digunakan untuk bekerja dengan fungsi matematika, kemudian dengan vektor ataupun dengan matriks. Sebenarnya bedanya apa sih vektor dan matriks? Vektor itu ibaratnya adalah array yang bersifat satu dimensi. Kemudian kalau matriks adalah array yang bersifat multidimensi. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar pemrograman sebelumnya pasti udah tahu apa itu array. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, teman-teman mungkin bisa belajar dulu tentang struktur data ya. Kemudian dalam library machine learning seperti scikit-learn, TensorFlow dan sebagainya biasanya membutuhkan input berupa matriks. Maka dari itu NumPy ini menjadi sangat populer di kalangan machine learning dan data science. Nah, dalam video saya kali ini saya akan membuat 3 sesi. Yang pertama adalah NumPy array dan matrix, kemudian indexing pada NumPy, lalu operasi-operasi apa saja yang biasanya digunakan pada NumPy. Baik, untuk tools yang saya gunakan kali ini, saya menggunakan Google Colabs. Karena apa? Karena biar kita simple, kita nggak perlu install macam-macam. Teman-teman juga bisa jalanin ini lewat smartphone atau lewat tab, nggak harus lewat PC atau laptopnya. Dan kita juga nggak usah install apa-apa, soalnya library NumPy ini sudah terinstall di dalam environment-nya Google Colab. Nah, teman-teman tinggal ke situsnya aja, colabresearch.google.com. Pastikan teman-teman juga udah punya akun Google. Nah, untuk pertama, untuk melakukan, kita akan belajar tentang array dan matrix. Untuk menggunakan NumPy, kita harus melakukan import terlebih dahulu. Caranya, ketik import, kemudian panggil NumPy, snp. snp ini bisa, np-nya ini bisa teman-teman ganti dengan singkatan yang lain, cuma yang paling lazim digunakan adalah np. Untuk menjalankannya, teman-teman tinggal klik tombol play yang ini atau tekan Ctrl Enter. Tunggu dulu. Oke, sambil menunggu, gimana sih caranya kita membuat array? Oke, cara membuat array dengan NumPy adalah ketik np, kemudian panggil fungsinya array. Kita masukkan objeknya di sini, objek array-nya. Kita misalkan pengen array yang panjangnya 3, yang berisi bilangan 1, 2, 3. Kita jalankan. Lihat, kita sudah punya array dengan panjang 3 yang berisikan bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Dan array ini pun bisa diisi macam-macam ya, misalkan nggak harus bilangan, bisa juga diisi dengan misalkan string A, B, atau C. Nah, yang penting dia tipe datanya semua sama. Kalau misalkan integer semua. Kalau misalkan string ya string semua. Oke, kemudian gimana? Kita akan membuat matriks menggunakan NumPy. Misalkan kita akan membuat matriks 3x3. Nah, kita kasih ini aja deh biar gampang. Kita kasih not membuat array. Nah, oke, kemudian sini membuat matriks. Oke, membuat matriks caranya np.array juga. Misalkan kita pengen bikin matriks 3x3. Nah, caranya kita buat baris pertama dulu 1, 2. Misalkan isinya 1, 2, 3. Kemudian baris keduanya isinya
4, 5, dan 6. Baris ketiga isinya 7, 8, 9. 9. Nah, kemudian kita running. Nah, lihat. Kita sudah bisa membuat matriks 3 dimensi. Baris pertama isinya 1, 2, dan 3. Baris kedua isinya 4, 5, dan 6. Baris ketiga isinya 7, 8, 9. Oke, kemudian kita membuat array atau matriks dengan apa ya? Nggak sebatas cuma ini aja. Kita juga bisa memanfaatkan fungsi-fungsi bawaan dari array. Misalkan kita mau membuat rentang ya. Membuat rentang seperti ini. NumPy range. Nah, kita lihat di sini ada start, maksudnya bilangan awalnya, kemudian stop, maksudnya adalah di bilangan berapa dia akan berhenti, kemudian adalah step-step, ini maksudnya interval. Oke, kita akan, misalkan kita pengen punya array yang bilangan paling kecilnya 0, yang dia berhenti di 10, kemudian intervalnya 1. Lihat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10-nya mana? Nah, 10-nya tuh di sini. 10-nya itu ketika stop, dia udah nggak ditampilkan lagi. Kalau misalkan kita pengen menampilkan 10, berarti di sini kita buat 11. Oke. Nah, seperti ini. Misalkan kita intervalnya pengen ganti jadi 2. Nah, bilangnya di sini lonsetnya jadi 2. 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, dan 11-nya dia berhenti. Oke, kemudian yang nanti juga bakal sering kita jumpai kalau kita masuk ke data science adalah kita membuat matrix, atau kita buat matrix yang isinya tuh 0 semua. Oke, caranya np zeros, kemudian kita isikan panjangnya. Kalau misalkan kita isi 3, dia akan membuat sebuah array yang berisikan 0 sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, terus kalau misalkan kita pengen bikinnya matrix, caranya sama aja, cuma yang bedakan di sini ada shape di sini. Shape itu dia bisa berisi integer atau tuple. Nah, sebelumnya ini adalah berisi integer. Kalau misalkan kita mau bikin isinya tuple, maksudnya shape yang isinya 3 kali 3. Nah, dia membuat NumPy akan membuat matrix yang berisi 0 dengan bentuk 3 kali 3, dengan bentuk matriks 3 kali 3. Kemudian yang sering dipakai juga adalah lawannya 0 adalah 1. np once sama kayak tadi, bisa 3, atau np once 3 kali 3. Nah, lihat. Oke, setelah kita kasih sesi lagi di sini biar nggak lupa. Terus, ini range ya tadi. Range. Nah, kemudian yang ini zeros dan ones. Oke. Baik, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat linspace. Linspace itu sama sih sebenarnya kayak range juga, cuma bedanya dia seperti ini. Linspace. Kita cek. Sama kayak tadi, bilangan awalnya berapa, bilangan berhentinya berapa. Nah, tapi kalau tadi di sini kan intervalnya kita tentukan. Nah,
intervalnya kita tentukan 2 atau 1. Nah, kalau di sini yang kita tentukan adalah jumlah panjang arraynya. Misalkan kita mau buat array dari 0 sampai 10, bilangan paling kecilnya 0, paling besarnya 10, yang panjangnya 5 array misal. Lihat, ada 0, bilangan paling kecil 0, bilangan paling besarnya 10, dan panjangnya 5. Nah, si NumPy ini dia akan mengenerate angka 2,5, 5, dan 75 secara otomatis. Kalau misalkan kita 3, panjangnya menjadi 3. 0, 5, dan 10. Sepanjang 3 bilangan. Nah, itu adalah linspace. Nah, linspace ini dia juga nggak terbatas cuma 3 atau 5, tapi bisa panjang, bisa banyak. Nah, kalau linspace ini dia return-nya array ya, jadi dia nggak bisa membuat matriks 0, 10, 10, dan 20. Nah, lihat, walaupun tampilannya dia di sini ke bawah, tapi dia adalah array. Lihat bedanya, kalau matriks ada kurungnya di setiap barisnya. Nah, kalau ini enggak, kurung sikunya cuma ada di awal dan di akhir. Kalau ini ada di awal, di akhir, kemudian di setiap barisnya ada kurung sikunya. Itu ada yang membedakan matriks dan array pada NumPy. Oke, kemudian kita akan membuat metrik identitas. Metrik identitas adalah matriks yang isinya ini, kodinya I4. Nah, sebuah matriks yang berukuran 4x4, yang nilai tengahnya adalah 1, sedangkan yang lainnya 0. Nah, ini adalah disebut metrik identitas. Nggak cuma 4, 3 pun bisa. Yang penting adalah dia nilai tengahnya 1. Yang lainnya ada 0. Ini yang disebut dengan metrik identitas. Oke, kemudian kita akan mengenerate array, tapi yang random. Random. Oke, random. Oke, caranya adalah NumPy, kita panggil fungsinya random, kemudian run. Nah, kalau run ini dia fungsinya rentang randomnya adalah 0 sampai 1. Misalkan di sini kan perintahnya dimensi. Kita pengen dimensi apa nih? Parameter, iya benar, dimensi. Misalkan kita pengen panjangnya 3. Dia akan mengenerate sepanjang 3 bilangan dari 0 sampai 1. Dan kalau kita pengen ada nilai negatifnya, len negatif. Nah, kita cek di sini. Sama sih, dia sama, cuma dia ada nilai negatifnya. Misalkan kita pengen 5, di sini ada negatif, ada positif, ada negatif. Jadi kalau pengen generate-nya positifnya pakai RAND, kalau ada negatifnya pakai RAND. Kemudian kita juga bisa pakai rand integer kalau kita nggak pengen bilangannya ada koma-komanya kayak gini. Random rand integer. Nah, kalau rand integer ini beda.
dia harus ada nilai terkecilnya, harus ada nilai terbesarnya, terus ada size-nya. Oke. Misalkan kita cuma pengen satu bilangan, berarti 1 nilai terkecilnya, nilai terbesarnya adalah 6, misal 6 atau 10 deh. Nah, kalau misalkan size-nya kita isi 1, dia akan hanya menyeret satu array yang isinya 3. Kalau misalkan kita pengen panjangnya 10, ya sama aja, kita ganti aja di sini 10. Lihat, dia mengenerate bilangan dari 1 random dari 1 sampai 10 dengan panjang 10. Oke. Nah, kemudian kan ini kan kalau misalkan kita random, misalkan kita jalankan lagi di bawahnya, maaf, dia bilangannya beda. Terus kita jalanin lagi, bilangannya beda lagi. Nah, kalau misalkan kita pengen angka-angka ini itu nggak berubah, gimana caranya? Nah, NumPy juga punya yang namanya set. NumPy random dan set. Nah, set ini dia lihat isinya adalah set. Setnya berapa? Setnya misal 42. Kemudian np random misalkan random 4. Oke, begitu kita panggil lagi si ini, kalau kita pakai random lagi dengan set yang sama, maka hasilnya dia akan sama. Tapi kalau setnya nggak kita panggil, maaf, nah dia hasilnya akan beda. Nah, set itu dipakai kalau misalkan kita ingin mengenerate bilangan random, tapi yang kalau misalkan kita ulang berkali-kali, hasilnya sama, nilainya sama, nilai yang keluar sama. Makanya set ini diperlukan. Angkanya pun variatif, bisa 101. Ya. Nah, ini diisi terserah sih, terserah kita. Bisa juga 9. Ya. Jadi tergantung kita angkanya mau berapa. Kalau teman-teman mau tahu gimana ngitungnya, tinggal baca aja di dokumentasi NumPy. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh, gini aja deh, kita akan reshape. Reshape itu adalah mengubah bentuk array. Oke, misal kita buat array dulu di sini deh. Misal my array sama dengan np range 25. Kemudian kok salah sih? Oh, sorry, tipe. Oke, kemudian kita pengen buat lagi random array. My random array ini sampai random integer dari 0 sampai 50, panjangnya 10. Nah, kalau kita cek di sini, print my array, satu lagi print my
random array. Nah, kita punya 2 array sih. Ini adalah array yang kita bentuk dari my array dari sini 0 sampai 5, yang ini 1 sampai 50, yang 10. Nah, sekarang kita tuh pengen membuat, ini kan 25 nih, ada 25. Kita pengen ubah dia jadi matriks 5 kali 5. Kan panjangnya 25 nih. Nah, kalau 5 kali 5 kan 5 kali 5 kan isinya 25. Oke. Caranya seperti my array reshape 5 kali 5. Lihat, nah yang ini tadi jadi array, jadi yang tadinya array sepanjang 25 menjadi matriks 5 kali 5. Nah, terus si ini apa namanya? Si array si NumPy ini kita juga bisa pakai beberapa fungsi statistik. Misal kayak min, max. Coba ya, kita pakai di my random array. My random array kita pengen tahu berapa sih yang paling kecil? Min. 0. Kalau yang paling besar max. Kemudian angka yang paling kecil itu dia ada di argumen yang berapa? Argumen min. Yang min dulu 8. Apa benar 0 ini ada di indeks ke-8? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti benar. Bilangan paling kecil di sini adalah 0, terletak di argumen min, terletak di indeks ke-8. Kalau yang max juga sama aja. Random array, argumen max, nah terletak di indeks ketiga. Kita cek 0, 1, 2, 3, 49, ya 49 di sini adalah bilangan paling besar di sini. Adalah 49. Kalau fungsi yang lainnya juga bisa, coba kita lagi my random array, standar deviasi mungkin. Nah, standar deviasinya segini. Nah, untuk fungsi-fungsi apa aja nanti teman-teman juga bisa baca di dokumentasinya NumPy documentation. Nah, ini adalah kemudian kita punya array, my array. Kita pengen tahu ini sebenarnya panjangnya berapa sih? Atau bentuknya kita bisa pakai ini, my array shape. Nah, sepanjang 25. Nah, terus misalkan kita pengen ubah dia jadi ini, my array reshape 25. Nah, kita ubah dia menjadi matriks yang punya satu kolom dengan 25 baris. Kalau ini kan satu baris dengan 25 kolom. Oke. Kalau kita cek misalkan begini ya, X misal. Nah, sekarang kita cek bentuknya. Ya, bentuknya dengan matrik 25 kali 1. Oke, jadi kira-kira seperti inilah gimana cara membuat array dan matriks menggunakan NumPy. Dalam video berikutnya, kita akan mencoba belajar indexing dengan NumPy. Terima kasih.